Nggak perlu percaya dengan keris, percaya dengan Allah SWT. Iya. Maha pencipta segalanya. Tapi jangan sampai Anda benci dengan keris, karena keris tinggalane wong biyen. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya bersama banyak sekali keris. Dan keris-keris ini apa ada apa enggak ya kira-kira keris petirnya, karena akhir-akhir ini kan banyak sekali orang membicarakan keris petir. Jadi nanti kita buka satu-satu, dan kebetulan bersama ustadz saya atau kiai saya ini pahamlah tentang keris-keris seperti ini. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya ini jenis-jenis keris apa seperti itu. Kan banyak sekali kan terlihat di kamera itu jenis-jenisnya keris apa. Kita mulai satu-satu ya. Semoga ada keris petir yang sakti ini. Kalau ini bukan keris, ini ada tombak. Kebetulan ini milik saya pribadi, warisan ding. Ini warisan dari nenek moyang, tombak. Nah, seperti ini teman-teman, tombak. Ini tombak saja dijamasi kemarin lusa. Ini baru saja dijamas. Dijamas itu dimandikan. Jadi setiap bulan Suro, tanggal 1 Suro dimandikan pusakanya. Ini tombak teman-teman. Ini bukan keris, ini tombak. Jarene mbae apa jenis? Ini tombak apa ya? Nggak tahu ya. Ini warisan dari nenek moyang, jadi dari Mbah Buyut. Tapi namanya apa nggak tahu juga saya, tombak apa ini. Ini kalau nggak buka buku kitab keris ini nggak tahu ini tombak apa ini. Harus buka kitab keris, tapi kebetulan kitabnya itu hilang, nggak tahu kemana. Jadi nggak tahu namanya. Kita masukkan dulu, kita cari yang keris. Ini ada keris kecil ini ada keris kecil. Ini kalau dibuntel kain itu berarti paling sakti, tapi nanti aja belakangan. Sing sakti belakangan aja. Nah, ini kebetulan punya saya juga, ini warisan dari Mbah Buyut juga. Bagus kan? Ini terbuat dari gading gajah. Asli. Sekarang langka ini. Mungkin teman-teman ada yang minat. Ini ratusan juta nih ya. Ratusan juta. Garane tok itu. Ininya aja. Ini belum kalau dibuka nanti. Wah, bahaya ini. Ini saya buka ya. Tuh, nanti nyala ini. Nah, ini teman-teman. Ini apa niki? Kiai Sengkelat. Niki keris Kiai Sengkelat. Ada lo berapa? Ngitungin lo gimana ya? Ngeten. Ya, itu. 1, ngeten 2. Kalau ngeten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oloknya 11. Ini keris Kiai Sengkelat lo 11. Ternyata bukan keris petir teman-teman. Ini walaupun bagus, tapi bisa dibikin petir. Bisa ya? Bisa. Woi. Kudu didandakne ning pasar dhisik. Gini, ya kan? Ini untuk pamornya kalau nggak salah ini. Ini pamornya napa ya? Blarak. Nggih, blarak nggih. Napa pamor iki? Pamore napa nggih? Niku kan. Senes lek blarak niku. Senes nggih. Banyu mili. Ini pamornya Banyu Mili teman-teman. Jadi pamor itu motif kerisnya ini. Nah, ini Banyu Mili. Kiai Sengkelat lo 11 pamor Banyu Mili. Dengan niki napa namanya ngeten iki? Garane napa namanya? Oh, ya cekelan garan.
dengan mboten ngertos kula. cekelannya atau garannya terbuat dari gading gajah. Nah, orang sakti piye iki? Sakti ini. Kerisnya. Ya. Kita cari keris petir lagi. Masih banyak. Judulnya goleki keris petir. Pencarian keris petir ini. Niki boleh diambil? Monggo. Amin. Nah, ini ada keris lagi. Bagus ini teman-teman. Jadi warangkanya ini ada motif-motifnya ini. Ada motif-motifnya. Terus kalau ini kayu semua. Ini kayak semacam kuningan ini, semacam kuningan. Kita buka ya. Semoga ini keris petir bisa gitu. Nah, ini teman-teman. Ini kalau dilihat dari bentuk, ini menyerupai keris petir. Ngoten paling nggih. Duka ya, enggak tahu juga. Cuma ini enggak ada look. Jadi dia lurus saja, enggak ada looknya. Ini apa namanya ini? Tilam. Ini tilam Sari. Ini keris tilam sari. Pamore napa ngeten iki? Napa iki? Enggak tahu iki. Kurang paham. Ini Kalau tanya saya tak kono khodame opo. oh gitu ya. Ternyata kalau tanya kiainya itu kalau pamor jenis keris nggak terlalu paham, tapi kalau khodam di dalam keris itu insya Allah tahu gitu. Untuk khodamnya ya? Ini khodamnya seorang wanita yang berpakaian orang Jawa kuno kembenan. Jadi keris tilam sari dengan khodam seorang wanita yang berpakaian Jawa pakai kemben seperti itu. Ini tilam sari. Bagus kerisnya teman-teman. Ini kayaknya era kerajaan apa ini? Ini masih Mataraman. Ini masih Mataraman teman-teman. Era kerajaan Mataram. Bagus kerisnya. Tapi yo nggak nyala ini, aman ini. Kita cari lagi ya. Nah, ini. Kita buka ya. Bagus teman-teman. Besinya masih bagus. Terus pamornya juga masih sangat bagus. Untuk jenis kerisnya, kenapa ya? Ini juga tilam, tapi tilam upeh. Ini jenis keris tilam upeh, teman-teman. Insya Allah. Insya Allah, kalau nggak salah. Karena untuk kiainya itu kalau jenis-jenis keris pamor itu belum terlalu memahami. Cuma kalau khodam di dalamnya itu insya Allah tahu seperti itu. Kalau khodamnya Khodamnya hampir sama, tapi ini cenderung berperawakan agak muda. Nah, ini agak tua. Oh gitu. Dan fungsinya untuk menenteramkan rumah tangga. Nah ini teman-teman, ada fungsinya ini. Walaupun nggak bisa terlihat menyala, tapi ada fungsinya. Jadi ini keris tilam sari sama tilam upeh kalau tidak salah. Dan untuk khodam di dalamnya itu wanita berpakaian Jawa dengan kemben, tapi lebih muda dari yang tilam sari tadi. Dan berperawakan sopan, halus, lembut. Perawakannya sopan, halus, lembut seperti itu. Untuk menenteramkan rumah tangga.
tangga. Ya, untuk menenteramkan rumah tangga. Jadi barang siapa yang menyimpan keris ini itu diyakini rumah tangganya bisa harmonis, seperti itu teman-teman. Ayam tentrem. Ayam tentrem. Coro Jawa. Coro Jawane. Ini kan kita nguri-nguri budaya karena kita itu cinta budaya. Ini lagi teman-teman. Ini untuk warangkanya bagus, ini motif kayunya bisa dilihat, ya kan? Motif kayunya bagus sekali ini. Nah, ini. Kayu nopo niki? Kok Mboten ngertos. Lha nggih, kok. Di sini Timo. Kalau yang ini kurang tahu. kalau Timo yang itu seperti ini. Ini adalah kayu Timo. kayu timo. Warangkanya yang tadi itu yang keris tilam itu kayu timo. Kalau yang ini juga kayu timo. Tapi untuk ininya itu nggak tahu kayu apa. Tapi motifnya bagus. Motifnya bagus. Kita buka ya. Ini tilam gini. Kurang lebih ini namanya kebulajeng. Oh, kebulajeng. Saya tuh nggak Kalau tahu. tidak Kalau tidak salah, salah. ya, Saya juga karena belum begitu memahami dunia keris. Nggih. Sami, saya juga nggak memahami dunia keris. Tadi hampir sama, ternyata beda. Ini kebulajeng. Kebulajeng. Untuk pamornya apa juga kurang tahu, Kurang ngerti. kurang ngerti. Cuma untuk khodam penunggu ini ku apa ya? Ini adalah seseorang yang berpakaian petani. Jadi ini dicocokkan orang yang punya sawah, orang yang punya ingon-ingon, kebun sapi dan lain sebagainya, itu cocok sekali. Ini juga keris penunggu rumah, bukan untuk keris perang. Tapi jika kepepet, ya juga bisa untuk membunuh orang. Ya pasti ini kan ya sejenis senjata tajam juga ini. Jadi ini cocok disimpan untuk petani teman-teman. Petani ini cocok untuk pertanian. Nggih. Ya. Iki aktif. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Rotok apik niki. illallah. Rotok kokoh kuat. Warung-warung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian ini bintangnya Hayya 'alas Panjang Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ini brojol menawi. Allah. Ya meh sami tapi ora pasang. Karena maksudnya untuk melancarkan orang yang melahirkan. Jadi ini dipunyai oleh dukun-dukun Jawa biasanya. Dukun Jawa. Sing nangani wong bayi. Kita lanjut teman-teman, tadi ada adzan, jadi kita lanjut lagi untuk review keris-keris ini supaya kita menemukan keris petir tadi.
Niki mau sendiri. Nah, ini teman-teman, ini untuk warangkonya mungkin ya standar aja ya. Ini apa kayunya sudah dipelitur halus. Nah, ini kerisnya. Ini brojol, nggih. Keris insya Allah ini namanya brojol, keris brojol. Keris brojol niki untuk nopo yi? Kalau orang Jawa dulu dipunyai oleh orang-orang yang sering membantu melahirkan, biar lahirnya jadi lancar. Tidak repot-repot sang koyok saiki dadak operasi sesar. Kalau dulu kan nggak ada operasi sesar. Iya. Rumah sakit sinten riyen. Jadi ini untuk biasanya kalau zaman dulu disimpan atau dipakai itu dukun beranak teman-teman, dukun beranak supaya kalau menolong orang lahiran itu mudah. Jadi nggak perlu operasi, langsung brojol seperti itu. Untuk khodamnya ya? Khodamnya ini juga seorang wanita, lebih dari bacaan itu seorang Brahmana Jawa, Brahmani. Nah, Brahmani. Bagaimana pakaian Brahmani? Bayangkan sendiri. Nah, itu. Dan ini adalah orang-orang penolong. Isinya itu suka menolong seseorang. Brojol itu gaweane lek disambati nulungi wong sing nyambati. Itu ada Jawa. Keris untuk menolong ini teman-teman. Fungsinya. Jadi fungsinya sangat mulia sekali karena untuk menolong orang. Dan kalau zaman dulu digunakan tadi itu untuk dukun-dukun beranak seperti itu. Nah, ini terakhir ini, semoga ini terakhir ini keris petire. Semoga ini keris petir karena dilihat dari warangkanya, lihat teman-teman. Ini paling mencolok di antara tadi itu paling bagus ini warangkanya, ya kan? Ininya, loh ini ada permata-permatanya. Ini semoga lebih sakti ini dari keris-keris yang lain. Semoga ini lebih sakti ini, ya kan? Dari keris-keris yang lain. Tak buka. Keris kalau sakti itu bukanya beda. Template ini batuk. Kita harus salam dulu. Karena ada penunggunya. Nah, ini keris apa ya? Tilam. Ini ternyata tilam teman-teman, sama kayak tadi. Keris tilam. Penunggu rumah. Ini fungsinya untuk penunggu rumah. Tilam upih napa sari? Tilam upih. Ini tilam upih teman-teman. Insya Allah. Semoga yang lebih tahu nanti komen ya. Jadi untuk teman-teman semua, dulur-dulur semua yang lebih paham keris, silahkan komen di bawah kalau kita menyebutkan nama kerisnya keliru karena kita bukan ahli keris seperti itu. Ini kodamnya perempuan juga ya, sama seperti tadi. Ini kodamnya perempuan teman-teman, sama seperti yang keris tilam tadi. Ternyata dari sekian banyak keris ada di sini itu kita tidak menemukan keris petir. Mungkin teman-teman bisa kasih referensi seperti apa itu, karena pasti semua jenis keris itu ada di kitab keris. Nah kebetulan kitab saya hilang, jadi nggak bisa. Nah teman-teman, kita sudah review semua keris tadi, tinggal satu macam keris yang belum. Yang di pojok itu ada tombak habis ini ya. Tapi kita kerisnya terakhir dulu ini yang tadi di butelan hitam, siapa tahu itu keris kecil sing sakti gitu, ya kan? Oh iya. Nah, ini tadi kita belum membuka dan belum review. Ini keris juga ini. Siapa tahu keris petir menjelma jadi keris kecil kan, siapa tahu juga teman-teman. Nah, kita buka ya teman-teman. Ini kita buka. Semoga ini
Nah, ternyata ini teman-teman. Inilah model kerisnya. Ini mungkin napa niki kok ngeten iki? Namine Payung Agung Cacing Kanil. Ini namanya Payung Agung Cacing Kanil. Lah iki lho, ini kayak sakti ini. Saktinya untuk apa nggak tahu. Untuk khodam yi, khodamnya Arjuna. wis ngeri. Khodamnya Arjuna, teman-teman. Khodamnya Arjuna ini. Keris ini. Ini untuk memikat cewek-cewek. Ini Saudara-saudara. ini digunakan untuk memikat cewek-cewek katanya. Yainya seperti itu. Dan kebetulan ini punya saya. Jadi ya Arjuna gitu. Seperti itu. Malum ya, saya banyak cewek. Ini benar teman-teman, ini kebetulan punya saya. Jadi keris ini punya sejarah sendiri bagi saya. Karena dulu itu saya pernah atas saran yainya itu melakukan puasa poso ngerowot. Jadi nggak makan nasi, tapi nasi tok liyane yo makan. Itu 1 tahun. Terus ketika bulan puasa sudah menjelang hari raya, itu malam 25 kalau nggak salah, itu saya bersih-bersih depan rumah, itu menemukan ini malam hari, menemukan keris ini, yaitu keris cacing kanil. Payung napa wawi? Payung Agung. Payung Agung Cacing Kanil dengan khodamnya Arjuna, seperti itu. Nah ini teman-teman. Tapi ya saya nggak bisa menggunakan. Piye carane memikat cewek nggak tahu saya. Mungkin nanti bisa tanya ke yainya ya. Mungkin ada japa mantra tersendiri. Nah inilah teman-teman. Terima kasih ya reviewnya keris. Sekarang tinggal tombaknya. Ini untuk pengetahuan kita semua aja, bahwa kita itu sebagai masyarakat yang berbudaya, cinta dengan budaya leluhur kita. Jadi ini bagian dari budaya. Nggak perlu percaya dengan keris, percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maha pencipta segalanya. Tapi jangan sampai Anda benci dengan keris. Karena keris tinggalane wong biyen. Ya. Dan sejarah itu pasti tetap terpakai selamanya teman-teman. Jadi kita nggak lepas dari sejarah. Wong adanya kita juga sejarahnya orang tua menikah kan seperti itu ya. Kalau orang tua nggak menikah, nggak dadi awake dhewe. Tetap nggak lepas dari sejarah. Sekarang kita review tombak teman-teman. Ini kayaknya spesial ini karena mungkin dulu yang punya ini kayak apa ya? Kenapa ya? Prajurit seperti itu. Pasti untuk perang seperti itu. Untuk pertama tombak yang mana ya? Ya, ini ya. Iya. Nah, ini teman-teman. Ini tombaknya, ada warangkanya, ada garane tombak. Saya nggak tahu garan tombak jenenge opo. Ini kita buka ya. Nah, ini teman-teman. Lihat pamornya, ini kayak lubang-lubang gitu, kayak model batu meteor. Kayak model batu meteor. Ini tombak apa ya? Kula nggih dereng paham nek tombak jenenge apa. Ternyata yainya juga sama seperti saya, nggak paham nama tombaknya, tapi untuk kodamnya insya Allah tahu seperti itu. Untuk kodamnya ini seekor naga, seekor naga yang berukuran lumayan besar. Jadi ini selain untuk perang juga beracun, sangat beracun tombak ini, sehingga yang terkena ini pasti sulit disembuhkan. Ini bahaya teman-teman, memang dipergunakan untuk peperangan. Spesialis ini, kodamnya naga dan tombaknya ini beracun. Jadi kalau kena bahaya. Kita masukkan warangkanya aja ya. Ternyata ini
Warangkanya ada benang merahnya, itu ada artinya. Ada benang merahnya ini. Artinya apa ya? Itu seorang prajurit harus pantang mundur, artinya begitu. Berani mati. Jadi memang Satu komando, satu ikatan. Setiap prajurit itu punya tanda benang merah itu. Benang merah. spesial ini teman-teman. Kalau untuk peperangan memang filosofinya juga sangat bagus sekali. Nah ini teman-teman, ini yang terakhir tombaknya ini panjang sekali dan lumayan berat dan saya pusing untuk megang ini, nggak tahu kenapa. Wes kroso pisan. Saya tuh guyang-guyu aslinya ya mumet loh aslinya, cuma tak buat senyum-senyum aja. Nah ini teman-teman, ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali ini. Niki nopo ini niki? Tombaknya spesial. Spesial. Ini ada sejarahnya semuanya. Jadi ini dan itu punya sejarah, yaitu murid atau prajuritnya Pangeran Diponegoro dan melarikan diri atau pindah mencari tempat ke Blitar. Jadi saat ini yang punya tentu saja sudah meninggal, tapi ini cucu cicitnya yang memegang saat ini. Ini adalah tanda kalau dulu untuk digunakan perang, ini tergores dari sayatan ketika bertempur. Nah, asli sayatan dulu ketika bertempur. Jadi ini belum diganti sampai sekarang. Seperti itu. Asli ini. Asli. Dulu waktu bertempur kena sayatan. Ini saya masukkan teman-teman ya. Nganu, pusing saya. Ya. Untuk khodamnya ini Tetap sama. Itu adalah naga, tetapi warnanya putih. Naga warna putih dan besar. Nah, itu membuat kita itu kalah aura dengan ini, sehingga kita menjadikan pusing. Nah ini teman-teman, jadi khodamnya naga putih yang sangat besar dan auranya sangat besar sekali, makanya saya pegang aja langsung pusing, terus tak masukkan. Tapi enggak bercahaya ini, maksudnya enggak sampai terlihat seperti halilintar, enggak. Memang tapi auranya aja terasa. Auranya mistis. Iya, kuat auranya, pusing saya. Sangat kuat sekali. Jadi inilah tadi teman-teman review keris-keris yang ada di sini. Dan kita nggak menemukan keris petir, yang kita temukan keris-keris zaman Mataram gitu. Ya. Mataram. Ada yang tadi dari tombak Pangeran prajuritnya Pangeran Diponegoro. Tombaknya prajuritnya Pangeran Diponegoro tadi itu. Yang lainnya keris-keris Mataraman. Ada yang Majapahitnya ada ya. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu untuk review keris-keris ini. Semoga ini menjadi edukasi untuk kita semua. Sebenarnya masih banyak teman-teman, tapi belum dijamasi. Karena saking banyaknya pusaka di sini sehingga masih kotor-kotor. Jadi ini yang suatu saat insya Allah review lagi ya. Jadi ini pusaka yang sudah selesai jamasan untuk hari ini, karena di sini banyak sekali jamasan pusaka. Jadi teman-teman yang mau jamasi bisa dibawa ke sini. Bisa dibawa ke sini. Kalau punya pusaka, ini bulan Suro, kalau bulan Jawa pasti jamas pusaka, kalau belum bisa dibawa ke sini. Karena kalau sembarangan jamasi itu khodam bisa hilang. Nah, kenapa? Karena sembarangan untuk mencucinya sembarangan. Karena mencuci ada mantranya sendiri untuk memindahkan sementara. Khodam yang ada di dalamnya dipindah sementara. Nanti kalau sudah bersih dikembalikan lagi khodam tersebut. Itu teman-teman. Jadi hati-hati kalau jamasi. Kalau tidak ingin khodamnya hilang, ke ahli yang jamasan. Jamasan. Kalau ingin dihilangkan
Khotamnya ya sembarangan terserah. Eman-eman tapi teman-teman, karena orang dulu kan buatnya itu yo kalau kita kan topo dhisik ya kan, Sambil tirakat puasa itu untuk membuat sebuah pusaka yang sangat apa namanya ya, punya pamor tersendiri dan yoni-yoni yang bisa mengagumkan orang ya. Tapi yo nggak sampai kelihatan itu ya, enggak seperti itu, cuma auranya saja teman-teman yang bisa kita rasakan, auranya saja memang sangat beda sekali auranya. Oke, matur suwun nggih. Sami-sami nggih. Terima kasih untuk yainya sudah apa namanya memberi informasi. Oh, ada satu lagi teman-teman, ternyata yang belum kita review. Ini nah, ini perwujudan kitab yang sudah punah dari bumi. Ini perwujudan kitab yang sudah punah dari bumi yang bernama kitab Stambul niku Quran nggih. Al-Quran kecil. Ini Al-Quran kecil teman-teman, tapi bukan cetakan pabrik, bukan ini. Ini bukan cetakan pabrik. Sekarang kan pabrik cetak seperti ini bisa, tapi ini benar-benar peninggalan zaman dulu. Ceritanya mbahnya itu pergi haji, setelah di tanah suci ada seorang tua yang memberikan itu kepada pada tahun 60. Nah, tahun 60 ini teman-teman, Al-Quran ini Stambul. Kita belum lahir. Belum lahir. Tapi memang niki dalamnya Al-Quran gitu. Al-Quran kecil. Tandanya ada lensanya itu untuk membaca. Nah, ini untuk membaca teman-teman. Ini lensa untuk membaca biar kelihatan tulisannya besar seperti itu. Sip. Oke, terima kasih untuk nyanya, terima kasih review kerisnya, pusaka-pusakanya, dan untuk teman-teman juga terima kasih sudah mengikuti konten ini. Nantikan konten-konten selanjutnya yang terkait dengan hal-hal seperti ini. Semoga ini menjadi edukasi dan hiburan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.